Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gintalino Alfianto. Di sini saya akan menjawab hmm, mata kuliah soal dari mata kuliah Teknik Riset Operasional R05. Ya, langsung saja ke soalnya ya. Tentukan solusi optimal dari persamaan berikut dengan metode simplex maksimum. Dengan metode simplex maksimumkan. Ya, soalnya bisa lihat sendiri ya. Langkah satu itu kita mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya itu eh, ini Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 diubah menjadi Z dikurang 200x1 dikurang 190x2 sama dengan 0. Lanjut, fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan di plus select variabel. Seperti A 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 160. B x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 120. C 4x1 ditambah 2x2 ditambah x5 sama dengan 280. Kemudian setelah mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan, selanjutnya langkah kedua menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Contohnya seperti tabel berikut nih. Variabel dasarnya X, X3, X4, X5. Z dimasukkan, X1 nya dimasukkan berapa, kemudian X2 dan seterusnya. Lanjut, setelah dimasukkan kita memilih kolom kunci. Tabel simplex pemilihan kolom kunci pada tabel pertama seperti ini ya. Kolom kunci X1 dimasukkan. Lanjut, setelah itu memilih baris kunci. Baris kuncinya ini ya, X5. X5, Z0, X1 4, X2 nya 2, X3 nya 0, X4 0, X5 nya 1, NK nya 280. Rumus indeksnya nilai kolom NK dibagi nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Langkah keempat memilih baris kunci. Kemudian setelah memilih baris kunci, langkah kelima mengubah nilai-nilai baris kunci tabel simplex. Cara mengubah baris kuncinya seperti variabel tabel ini ya. X1 minus 200 2 1 4. Nilai X5 nya 0 4 2 0 0 1 287. Setelah mengubah nilai-nilai baris kunci tabel simplex, lanjut langkah selanjutnya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci baris baru sama dengan baris baru. Caranya itu baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama Z seperti ini.
dimasukkan di dalam tabel baris pertama Z. Bisa dilihat sendiri. Kemudian setelah dimasukkan, masukkan kembali tabel simplex nilai baru. Seperti ini contohnya ya. Kemudian langkah selanjutnya melanjutkan perbaikan. Karena masih ada nilai negatif baris pertama atau fungsi tujuan, maka ulangi langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Ya, setelah dimasukkan semuanya seperti ini ya. Karena tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif pada barisan tujuan Z, maka masalah LP sudah optimal dengan kesimpulan X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 20, maka nilai optimalnya sama dengan 15.800. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2 dengan tema soal cerita. Sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan cat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan 190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman PRG, pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam pada pemrograman, 1 jam pada sistem, 2 jam pada sistem dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman atau PRG 160 jam, sistem atau S 120 jam, dan tes implementasi atau TI 280 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Ya, langsung saja. Pertama dibuat langkah 1, tentukan variabel X1 sama dengan Android, X2 sama dengan cat. Langkah kedua, fungsi tujuan Z max sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2. Langkah 3, fungsi kendala 2X1 ditambah 2X2 160. B X1 X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari sama dengan 120. Yang C 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 280. X1 dan X2 lebih kecil dari 0. Kemudian langkah 4, membuat grafik 1.2. Membuat grafik. Kemudian 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 160. Jika X1 sama dengan 2,X2 sama dengan 0, maka hasilnya 80. Setelah dihitung, dibuat grafiknya ya. Nilai Y X2. Penyelesaian dengan menggunakan titik sudut artinya harus mencari nilai tertinggi dari titik yang berada pada area layak variable region. Dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang batasi area layak, yaitu titik A 60 20, B 50 40, C
C 40-40. Keuntungan dari titik A 60-20 adalah 200 kali 60 ditambah 190 kali 20 sama dengan 15.800. Keuntungan pada titik B 50-40 adalah 200 kali 40 ditambah 190 dikali 40 sama dengan 17.600. Keuntungan pada titik C 40-40 adalah 200 kali 50 ditambah 190 dikali 40 sama dengan 15.600. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka solusi optimal pabrik komputer dalam membuat produk Android dan cat adalah 50 X1 ditambah 40 X2 dengan keuntungan optimalnya sebesar 17.600. Dari soal kasus 2, tentukan persamaan. Lanjut ke nomor 3 ya. Dari soal kasus 2, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2. Jelaskan persamaan dual fungsi tujuan. Memaksimalkan Z sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2 dengan batasan A 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari sama dengan 160. B x1 tambah 2x2 lebih kecil dari 120. C 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari sama dengan 280. Kemudian tabel simplex. Tahap pembuatannya: masukkan pemrograman sistem, TI, harga, X1, X2, dan jam kerja. Kemudian tabel penyederhanaan kasus primal simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi seperti ini ya. Tabel yang ini. Apabila notasi A, B, dan C serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dan dual akan menjadi seperti tabel di bawahnya. Sehingga fungsi tujuan dan batasan dual dapat diperoleh dengan cara yang sama dengan ketika mendapatkan fungsi tujuan dan batasan pada primal simplexnya. Dengan demikian, fungsi tujuan dan batasan dualnya ini merupakan kebalikan dari fungsi tujuan dan batasan primalnya. Fungsi tujuan minimal Y sama dengan 160 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 280 Y3 dengan batasan 2Y1 ditambah Y2 ditambah 4Y3 lebih besar sama dengan 200 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 100 200 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 190, di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Bila disandingkan dengan primal dan dual di atas akan terlihat seperti berikut. Ya, contohnya bisa lihat sendiri di sini ya. Fungsi tujuan primalnya dan fungsi tujuan dualnya. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa nilai pada tabel simplex optimalnya. Khususnya nilai-nilai yang berada di bawah variabel dasar kecuali baris tujuan Z. Bisa lihat variabel seperti di bawah ini ya. Ya, langkah 1 membuat matriks tabelnya dulu. Kemudian langkah 2 mengalihkan nilai konvensien tersebut dengan matriks 3 kali 3. Sementara itu fungsi tujuan primal atau simplexnya adalah Z sama dengan 200 X1 ditambah 192 X2 sehingga koefisien yang dimaksud adalah 200 dan 190.
Setelah dihitung maka akan ketemu 55 200 195. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.